Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyatakan akan all out mendukung penuh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ya, langkah ini menjadi ujian kesaktian politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, meski memicu beragam tanggapan di kalangan publik. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Dalam rapat kerja nasional, Rakernas PSI yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh PSI. Ia menegaskan kesiapannya untuk turun langsung ke berbagai daerah, bahkan hingga ke tingkat kecamatan jika diperlukan. Diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Jokowi menekankan pentingnya struktur partai yang kuat hingga ke akar rumput. Ia mendorong PSI untuk membangun jaringan yang solid dari tingkat pusat hingga RT, RW, serta memperkuat kehadiran baik secara online maupun offline. Bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Menurut Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, pernyataan Jokowi ini merupakan sebuah bentuk penegasan dari komitmen yang pernah disampaikannya pada Kongres PSI Juli 2025 lalu di Solo, Jawa Tengah. Pak Jokowi kembali mengulang keseriusan beliau ya dengan menyampaikan isi pidato yang di tengah-tengahnya menyatakan bahwa beliau akan berjuang mati-matian bersama seluruh kader PSI untuk memenangkan PSI ke depan. Ini satu pengulangan sebetulnya dan penegasan tentunya dari apa yang telah disampaikan oleh beliau pada Kongres PSI. Ya, Kongres PSI di Solo beliau sudah menyatakan terlebih dahulu. Langkah Jokowi ini menimbulkan berbagai spekulasi dan analisis dari para pengamat politik. Analis politik dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut bahwa dukungan Jokowi terhadap PSI menjadi ujian kesaktian politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Satu-satunya uji coba kekuatan politik Jokowi adalah mengantarkan PSI lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya di 2029. Kalau PSI lolos ke parlemen, maka orang akan berkesimpulan bahwa Jokowi memang sakti sekalipun sudah tak lagi jadi presiden dan sekalipun tidak lagi bersama dengan PDIP. Tapi sebaliknya, kalau PSI gagal tidak lolos ke parlemen, maka satu-satunya figur yang pastinya akan paling banyak dicari oleh publik adalah Jokowi dan akan menyimpulkan bahwa ternyata Jokowi tidak lagi sakti mandaguna setelah tidak lagi jadi presiden dan tidak bersama dengan PDIP. Sementara itu, analis Drone Emprit menunjukkan bahwa pernyataan Jokowi memicu perbincangan luas di media sosial. Volume percakapan meningkat tajam dengan sentimen yang beragam. Sebagian warganet mendukung langkah Jokowi sebagai bentuk regenerasi politik, sementara lainnya mempertanyakan motif di balik dukungan tersebut. Peta percakapan menunjukkan klaster pro dan kontra yang cukup seimbang, mencerminkan polarisasi opini publik terhadap langkah politik Jokowi.
perbincangan publik tentang pidato Pak Jokowi terbagi menjadi 3 klaster. Pertama adalah klaster yang mendukung dan mengapresiasi sikap Pak Jokowi tersebut. Lalu kedua adalah klaster yang mengkritik sikap Pak Jokowi. Lalu yang ketiga adalah klaster yang kelihatannya acuh atau tidak terlalu memperhatikan. Tetapi yang menarik adalah dari berbagai video yang beredar di media sosial, kita lihat engagement terhadap pemberitaan atau engagement terhadap pernyataan Pak Jokowi, video-video yang memuat itu cukup tinggi. Komentar-komentarnya mencapai ribuan. Dan kalau kita lihat, kalau kita petakan komentar-komentarnya, memang sebagian besar bernada kekecewaan. Langkah Jokowi untuk turun gunung demi PSI menunjukkan bahwa peran politiknya belum usai. Apakah ini akan menjadi babak baru dalam karir politiknya atau sekedar dukungan terhadap regenerasi politik Indonesia? Tim TV One mengabarkan.